Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 mata kuliah Data Mining. Anggota kelompok kami terdiri dari Adelina, NIM G2012350, dan Syakila, NIM G2012326, dan saya sendiri Fahia dengan NIM G2012304. Pada video kali ini kami akan membahas studi kasus prediksi volume lalu lintas harian di gerbang tol menggunakan algoritma Zarima. Stay tune ya. Lalu lintas selalu berubah setiap hari. Tapi, pernahkah kita berpikir, bisakah kita memprediksi banyaknya kendaraan yang akan lewat besok? Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana data bisa membantu memprediksi kepadatan lalu lintas harian di gerbang tol utama. Operator jalan tol seringkali kesulitan memprediksi lonjakan kendaraan, terutama di akhir pekan dan di hari libur. Karena itu dibutuhkan metode memprediksi volume kendaraan agar pengolahan antrian dan staf bisa lebih efisien. Jadi, intinya studi kasus kami itu meneliti bagaimana cara memprediksi jumlah kendaraan yang lewat di salah satu gerbang tol setiap harinya. Di mana tujuan penelitian kami adalah untuk memprediksi jumlah kendaraan 3 hari ke depan, supaya pihak pengelola tol bisa mengatur manajemen antrian dan penjadwalan staf lebih efisien. Nah, data yang kami gunakan terdiri dari dua variabel utama. Yang pertama, tanggal atau date, yaitu waktu pengamatan setiap harinya. Dan yang kedua, fixed jumlah kendaraan per hari yang tercatat di gerbang tol. Data ini kami ambil dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2025. Dan dari hasil pengamatan ternyata ada pola berulang setiap minggu. Biasanya kendaraan rame pada akhir pekan dan terus menurun lagi di hari kerja. Nah, untuk memprediksi datanya, kami pakai algoritma Zarima, singkatan dari Seasonal Autogressive Integrated Moving Average. Intinya, Zarima ini bisa baca pola yang muncul berulang di data, kayak jumlah kendaraan yang naik di akhir pekan dan turun lagi di hari kerja. Nah, alasan kami pilih Zarima karena dia kuat buat data yang punya pola musiman kayak punya kami. Selain bisa mengenali tren harian, dia juga ngerti kalau tiap minggu ada pola yang balik lagi. Nah, model ini itu cocok juga buat forecasting jangka pendek kayak punya kami ini. Nah, yaitu 3 hari ke depan yang jadi fokus kami. Dan karena rumusnya juga jelas dan matematis, makanya Zarima ini cocok sekali untuk digunakan pada studi kasus kami. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan algoritma Zarima secara matematis. Langkah pertama dalam algoritma Zarima adalah plot data. Tujuan tahap ini adalah melihat bentuk pola data deret waktu yang akan kita modelkan, apakah memiliki tren, fluktuasi acak, atau pola musiman. Secara matematis, data deret waktu dapat ditulis sebagai berikut ini, di mana YT-nya itu nilai data pada waktu ke T, FT-nya itu komponen deterministik, bisa tren atau musiman, epsilon T-nya itu error acak atau weight loss-nya. Jika data memiliki tren linier, maka fungsi tren dapat ditulis sebagai berikut ini. Sedangkan jika terdapat pola musiman seperti mingguan, maka dapat ditulis rumusnya seperti berikut ini, dengan E sebagai panjang periode musiman. Dari hasil plot data volume lalu lintas harian, kami terlihat bahwa data naik menjelang akhir minggu dan turun di hari kerja. Artinya, data mengandung pola musiman mingguan dengan periode E sama dengan 7. Selanjutnya itu langkah uji stasionaritas yang dilakukan untuk memastikan data memiliki rata-rata dan varians yang konstan terhadap waktu. Model Zarima hanya bisa diterapkan jika datanya itu bersifat stasioner. Nah, uji ini itu menggunakan metode Augmented Diffuller atau ADF dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di mana delta YT-nya itu sama dengan YT kurang 1, yaitu selisih antar data, alfanya itu konstanta, beta T-nya itu adalah komponen trennya, gamma-nya itu koefisien utama yang akan diuji, epsilon T-nya itu adalah komponen acak. Nah, hipotesis yang digunakan adalah kalau H0 dengan gamma sama dengan 0, berarti itu datanya tidak stasioner. Kalau hanya 1, gamma yang kurang dari 0 berarti datanya itu stasioner. Nah, jika p-value-nya dari hasil uji lebih besar dari 0,05, maka data dianggap tidak stasioner dan perlu dilakukan diferensi. Baik, kita lanjut ke langkah ketiga yaitu differentiating. Nah, karena data tidak stasioner, maka dilakukan proses differentiating, yaitu mengurangi data sekarang dengan data sebelumnya untuk menghilangkan tren dan membuat data menjadi stasioner. Rumus differentiating secara matematis dapat dilihat di layar. Nah, jika ada pola musiman, maka dilakukan seasonal differentiating. Kita lihat rumusnya ada di layar. Dengan L adalah operator lag dan S adalah panjang periode musiman. Hasil differentiating akan membuat data berfluktuasi di sekitar rata-rata 0.
Ini menandakan bahwa data sudah lebih stasioner. Setelah data stasioner, langkah berikutnya adalah menentukan orde model Sarima. Model Sarima dinyatakan sebagai bisa dilihat di layar dengan PDQ kecil, huruf kecil itu merupakan parameter non musiman, AR differencing MA, dan PDQ huruf besar itu merupakan parameter musiman seasonal AR differencing MA. Kemudian S itu adalah panjang periode musiman. Nah, penentuan nilai P dan Q dilakukan dengan menganalisis grafik ACF atau autocorrelation function dan PACF atau partial autocorrelation function. Jika PACF terpotong pada leg ke T, ini menunjukkan indikasi ARP. Jika ACF terpotong pada leg ke Q, ini menunjukkan indikasi MAQ. Setelah dilakukan analisis, model terbaik yang kami gunakan adalah Sarima 11, kemudian 111,7, bisa dilihat di layar. Nah, kenapa kami memilih ini? Karena data kami memiliki tren dan pola musiman mingguan. Nah, setelah menentukan orde, berikutnya adalah mengestimasi parameter menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Nah, tujuan metode ini adalah mencari nilai parameter terbaik agar model paling sesuai dengan data aktual. Rumus fungsi likelihood ditulis sebagai berikut, dan bentuk rumus log likelihood-nya sebagai berikut, di mana L theta fungsi likelihood dan ln theta fungsi log likelihood. Epsilon T error atau residual pada waktu ke T, dan variansnya adalah variansi error. MLE bertujuan memaksimalkan nilai ln L theta atau meminimalkan jumlah error kuadrat agar model memaksimalkan estimasi paling akurat. Nah, berikutnya adalah menguji asumsi residual. Setelah model terbentuk, dilakukan pengujian asumsi residual. Nah, residual yang baik bersifat acak atau disebut white noise. Secara matematis, sifat residual ditulis sebagai berikut. Artinya, nomor 1, nilai rata-rata residual mendekati 0, dan yang kedua ada varians residual konstan, dan yang ketiga tidak ada autokorelasi atau residual. Jika semua syarat terpenuhi, maka model Sarima dinyatakan valid. Tahap terakhir ada prediksi atau forecasting, yaitu memperkirakan nilai di masa depan dapat berdasarkan pola masa lalu yang terbentuk dari model Sarima. Model umum Sarima ditulis sebagai berikut. Nah, persamaan parameter untuk H langkah ke depannya adalah sebagai berikut. Nah, sebagai contoh yang kami gunakan model yang kami gunakan Sarima 11117. Nah, yang secara eksplisit dapat ditulis sebagai berikut. Model ini yang digunakan untuk memperkirakan volume kendaraan 3 hari ke depan berdasarkan data historis. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan kode program untuk memprediksi volume lalu lintas untuk 3 hari ke depan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan kode program yang digunakan untuk membaca dan menampilkan plot data volume lalu lintas harian di gerbang tol dari 12 Juli sampai dengan 20 Oktober 2025. Tahap ini merupakan langkah pertama dari algoritma Sarima, yaitu plot data, di mana kita melihat pola awal data untuk mengetahui apakah data terdapat tren atau pola musiman. Nah, baik, dari sini kita masuk ke kode program awal, yaitu mengimpor pustaka yang diperlukan. Di sini import pandas SPD. Pandas digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Kemudian sedangkan matplotlib payload itu digunakan untuk membuat grafik garis. Kedua pustaka ini sangat penting untuk tahap awal algoritma Sarima, karena kita akan melakukan visualisasi pola deret waktu sebelum melanjutkan ke tahap analisis. Kemudian kode selanjutnya yaitu menentukan lokasi file dan mempersiapkan variabel untuk membaca data. Di sini variabel file path ini untuk menyimpan nama file data kami. Di sini data adalah list kosong tempat menampung data hasil pembaca, dan skip line sama dengan 7 itu artinya kami melewati 7 baris pertama dari file karena bagian awal berisi keterangan bukan data angka. Kemudian kode selanjutnya yaitu untuk membuka file menggunakan kode, kita lihat di situ ada with open file path as F for in range skip lines next. Nah, barisan ini digunakan untuk melewati 7 barisan pertama agar program langsung membaca bagian data, tanggal, dan jumlah kendaraan. Langkah ini penting agar proses analisis fokus pada data direct waktu yang valid. Nah, kemudian kode selanjutnya yaitu proses pembacaan dan pembersihan data baris demi baris. Kita lihat kodenya di situ ada for lines in F, lines
strip itu berfungsi untuk menghapus spasi kosong di setiap baris. Kemudian ada kondisi if length and inline itu memastikan hanya baris yang berisi tanda koma, dipisahkan tanggal dan jumlah kendaraan yang akan diproses. Selain itu, baris yang berisi header seperti data itu PyHLS itu akan dilewati agar tidak mengganggu pembacaan data. Nah, kemudian di situ ada bagian dat str, PyHLS str sama dengan line split itu untuk memisahkan setiap baris menjadi dua bagian, tanggal dan jumlah kendaraan. Lalu ada fungsi pd2 numerik mengubah jumlah kendaraan menjadi tipe angka biar agar bisa diolah lebih lanjut. Di situ kemudian selanjutnya di setiap pasang tanggal jumlah kendaraan kemudian dimasukkan ke dalam list data. Nah, apabila ada baris yang salah format, program akan menampilkan peringatan dan melanjutkan ke baris berikutnya tanpa error. Nah, selanjutnya data yang sudah dibaca akan diubah menjadi dalam bentuk tabel menggunakan pandas data frame. Kita bisa lihat di situ PD data frame. Nah, artinya data kami sekarang berbentuk tabel dengan dua kolom, yaitu tanggal dan jumlah kendaraan atau PyHLS. Lalu agar kolom date bisa dikenali sebagai format waktu, kami mengubahnya menjadi tipe date time. Bisa dilihat di situ programnya df manual date sama dengan pd2 date time dengan begitu setiap tanggal seperti misalnya contohnya 2025 0712 akan diubah menjadi objek tanggal yang bisa diurutkan otomatis. Nah, setelah itu kami menjadikan kolom date sebagai indeks agar bisa digunakan sebagai sumber waktu dalam grafik. Bisa dilihat di situ kodenya df manual set index date itu di mana kami menjadikan kolom tanggal itu sebagai indeks agar bisa digunakan sebagai sumber waktu dalam grafik. Nah, langkah ini penting karena semua analisis deret waktu termasuk uji ADF, differencing hingga model Sarima membutuhkan data dengan indeks waktu yang valid. Kemudian lanjut ke kode berikutnya yaitu pembuatan plot data. Nah, bisa dilihat di sini PLT figure itu untuk membuat ukuran gambar lebih besar, di mana ukuran yang kami gunakan itu 12 x 7 inci agar lebih jelas. Kemudian ada kode PLT plot dev manual itu untuk menggambar grafik garis di mana sumbu X adalah tanggal dan sumbu Y adalah jumlah kendaraan. Kemudian ada PLT title, PLT X label dan PLT Y label memberikan judul dan keterangan pada grafik. Kemudian ada kode PLT grid through menampilkan garis bantu agar tren mudah dilihat, dan terakhir yaitu PLT show yaitu menampilkan grafik di layar Google Colab. Nah, bisa kita lihat di sini output dari kode yang saya jelaskan tadi berupa grafik garis deret waktu yang memperlihatkan jumlah kendaraan setiap hari. Dari grafik yang kami peroleh bisa dilihat di layar terlihat jumlah kendaraan meningkat tajam pada akhir minggu dan menurun di awal minggu. Nah, pola ini bisa dilihat juga di sini polanya terus berulang setiap 7 hari sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki komponen musiman, mingguan dengan periode S sama dengan 7. Dengan secara matematis, pola ini dapat dinyatakan dengan fungsi bisa dilihat di layar dengan YT sama dengan jumlah kendaraan pada hari ke T, S sama dengan 7, dengan S itu adalah periode musiman mingguan, dan dengan epsilon T sama dengan komponen acak atau error. Karena hasil plot menunjukkan pola berulang seperti ini, maka pada tahap berikutnya kami akan melakukan uji stasionaritas atau ADF test untuk memastikan apakah data tersebut sudah stabil atau masih perlu dilakukan differencing. Nah, sebelumnya kita telah melakukan plot data dan melihat adanya pola musiman mingguan pada grafik. Langkah berikutnya dalam algoritma Sarima adalah melakukan uji stasionaritas, yaitu memastikan apakah data memiliki mean dan varians yang konstan terhadap waktu. Karena model Sarima hanya bisa digunakan untuk data yang stasioner, kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu dengan Augmented Pixel Folder atau ADF test. Di sini kita lihat kode untuk uji stasionaritasnya, di mana yang pertama sini ada from stats model. Baris ini berfungsi untuk mengimport fungsi ADF test dari pustaka stats model. Modul adfuller ini digunakan untuk menguji apakah data direct waktu memiliki unit root, yang berarti data tersebut tidak stasioner jika unit root ditemukan. Kemudian ada kode di sini bagian kode untuk uji stasionaritasnya. Result adfuller ini dijalankan pada kolom PyHLS yaitu jumlah kendaraan per hari. Kita tambahkan rupna agar baris kosong jika ada baris kosong tidak ikut diuji. Fungsi ini menghasilkan beberapa nilai statistik, tetapi yang paling penting adalah ADF statis dan p-value-nya. Kemudian kita lanjut ke kode berikutnya yaitu bagian output dari fungsi ADF text dan cara menafsirkannya. Perhatikan, kita lihat di sini kode print ADF statics dan print p-value-nya. Baris ini untuk menampilkan nilai ADF statics dan p-value-nya ke layar. Bisa dilihat ADF statis adalah nilai uji hasil perhitungan ADF. Semakin kecil atau lebih negatif nilainya, maka semakin kuat bukti bahwa data stasioner. Kemudian p-value-nya digunakan untuk pengambilan keputusan dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Secara matematis ADF test dapat menggunakan persamaan, bisa kita lihat di layar. Nah, jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita tidak menolak H0, artinya data tidak stasioner. Sebaliknya, jika p-value-nya kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data sudah stasioner. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir dari kode ADF text ini, yaitu bagian keputusan otomatis dari program. Bisa dilihat di sini kodenya if result 1 lebih dari 0,05, jika p-value lebih dari
0,2 maka program menampilkan pesan data tidak stasioner. Maka harus dilakukan differencing, artinya rata-rata dan variance data berubah terhadap waktu, sehingga kita perlu melakukan differencing pada tahap berikutnya. Kemudian di sini jika p-value-nya kurang atau sama dengan 0,05 maka program menampilkan data sudah stasioner. Kemudian kita lanjut ke identifikasi orde jika data sudah stasioner. Ini berarti data sudah stabil dan bisa langsung digunakan untuk menentukan orde model dari Sarima. Bisa lihat ketika kode ini dijalankan terlihat bahwa di sini ADF statis nilainya sebesar 0,0139 sekian dan p value-nya 0,9596 sekian. Berdasarkan hasil tersebut, nilai ADF statis tidak cukup kecil untuk menolak H0 dan p value-nya lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa data volume kendaraan harian masih belum stasioner. Artinya rata-rata dan varians data masih berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga langkah berikutnya adalah melakukan differencing, yaitu mengurangi nilai data saat ini dengan nilai sebelumnya. Jadi setelah sebelumnya kita uji pakai ADF test dan hasilnya bilang kalau data kami itu belum stasioner, sehingga sekarang kita masuk ke tahap diferensi atau gampangnya mengurangi data hari ini sama data yang kemarin. Tujuannya itu biar data kami lebih stabil, tidak terlalu naik turun seperti sebelumnya, dan rata-rata lebih stabil atau stasioner. Soalnya model Sarima ini cuma bisa dipakai kalau datanya itu sudah stasioner, kodenya itu seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat df_manual vehicles itu kolom untuk jumlah kendaraan. Kita kasih div biar komputer bisa menghitung selisih antar hari, atau secara gampangnya rumusnya seperti ini. Artinya jumlah kendaraan hari ini itu dikurangi dengan jumlah kendaraan kemarin. Terus kita tambahkan dropna, ini itu dipakai buat menghapus baris pertama, karena baris pertama itu tidak punya nilai sebelumnya buat dibandingkan. Nah, setelah itu kita mau lihat hasilnya dalam bentuk grafik biar kelihatan perbedaan data sebelumnya dan sesudah diferencing. Nah, baris pertamanya PLT figure 5 sama dengan 12,6, ini itu buat mengatur ukuran grafiknya biar tidak kecil kelihatan tampilannya. Lalu PLT plot df_div color sama dengan dark orange itu buat gambar grafik hasil selisihnya, jadi bukan jumlah kendaraan lagi tapi perubahan tiap hari. Terus PLT title itu dikasih judul data setelah diferensi orde 1 karena kita baru melakukan satu kali diferencing saja. Sumbu X-nya tanggal dan sumbu Y-nya itu perubahan jumlah kendaraan. Nah, bagian PLT grid true-nya itu cuma bisa memunculkan garis bantu biar bagus dilihat. Terus PLT show-nya itu buat menampilkan grafik di layar, sehingga pas grafiknya muncul kami bisa melihat kalau datanya itu sudah tidak naik turun seperti sebelumnya. Nah, fluktuasinya itu sudah lebih stabil, rata-ratanya sudah mendekati 0. Artinya datanya kami itu kemungkinan besar sudah mulai stasioner. Sekarang kita lanjutkan ke bagian ini. Setelah kita ubah datanya pakai differencing, kita cek lagi pakai ADF test buat pastikan benar datanya itu sudah stasioner. Jadi kode add fuller df_div ini itu menjalankan uji ADF di data hasil selisih tadi. Lalu kita menampilkan hasilnya. Nah, di sini ada dua yang paling penting. Yang pertama itu ada ADF statistik yang menunjukkan kekuatan bukti stasioneritasnya, dan yang kedua itu adalah p-value yang jadi acuan buat mengambil keputusan. Nah, kita tinggal bandingkan. Kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 berarti data masih belum stasioner. Tapi kalau p-value-nya lebih kecil dan sama dengan 0,05 berarti sudah stasioner dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, waktu kami menjalankan kodenya atau output yang keluar, hasilnya itu seperti ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau p-value-nya itu kecil sekali, 0,0001. Artinya datanya itu sudah benar-benar stasioner, jadi tidak perlu lagi melakukan differencing. Kalau dilihat dari grafiknya juga, pola datanya itu sudah stabil dan tidak naik turun terlalu tajam seperti sebelumnya. Sekarang datanya itu sudah siap buat dipakai ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan orde manual Sarima lewat grafik ACF dan PACF. Jadi di sini bisa kita lihat hasil dari ADF testnya setelah data differencing. Nilai pertama yang muncul adalah ADF statistik sama dengan -6 392.195.475 dikali 10 pangkat 9 atau bisa dibaca -6,39 miliar. Nah, di sini memang kelihatan besar sekali nilainya, tapi itu tidak masalah karena nilai ADF ini menunjukkan seberapa kuat bukti bahwa data kami itu sudah stasioner. Semakin kecil atau semakin negatif nilai ADF statistiknya, berarti semakin besar kemungkinan bahwa data kami itu sudah tidak punya pola tren atau perubahan rata-rata lagi. Jika angka ADF yang super kecil seperti ini menunjukkan bahwa data kita sudah benar-benar stabil setelah diferencing. Nah, kalau dilihat di baris kedua hasil outputnya, itu p-value-nya itu sudah 0,0. Nah, karena p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05, artinya kami sudah bisa menolak hipotesis 0, H0-nya, yang berarti data sudah tidak punya unit root-nya atau sudah stasioner. Kalau mengingat lagi hipotesis ADF test itu seperti ini. Nah, karena p-value-nya itu sama dengan 0,0, itu berarti kita tolak H0-nya dan terima H1-nya, jadi datanya sudah stasioner dengan sangat bagus. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya juga, pola datanya sekarang itu sudah kelihatan lebih stabil, sudah tidak naik turun panjang kayak data sebelumnya, dan kalau fluktuasinya seimbang di sekitar 0. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu orde model.
Nah, di sini PLT-nya subplotnya itu 1, 2, 1. Artinya kita bisa bikin subplot posisi pertama dari dua grafik. Jadi totalnya nanti ada dua grafik dalam satu figur. Berikutnya plot ACF, DF, div, lex 30, AX sama dengan PLT GCA yang digunakan untuk membuat grafik ACF dari hasil diferensi. ACF ini menggambarkan hubungan antara data saat ini dan data di masa lalu. Kita pakai lex 30 supaya bisa lihat 30 hari ke belakangnya apakah masih terhubung apa tidak. Terus AX PLT GCA-nya adalah ACF-nya bakal digambarkan subplot yang masih aktif. Yang terakhir yaitu PLT title atau ACF, kita buat judul untuk grafiknya biar jelas. Kalau kita lihat grafik ACF nanti bakal ada garis-garis vertikal biru, garis tengah itu 0 yaitu mainnya, dan garis batas atas dan batas bawah itu adalah batas kepercayaan. Kalau batas birunya keluar dari batas yang batas berarti pada link tersebut masih ada kolerasi signifikan antara data sekarang dan data sebelumnya. Nanti bakal ngebantu buat nentuin nilai Q bagaimana MA dan model Sarima. Hampir sama kayak yang ACF, cuman kali ini kita gambarkan subplot posisi kedua yaitu plot PACF. PACF ini berfungsi buat mengukur seberapa kuat hubungan langsung antara data sekarang dan data masa lalu. Jadi ACF itu mengukur hubungan keseluruhan, sedangkan PACF mengukur hubungan langsung. Kita ambil PLT title PCF, bisa jelas beda grafiknya sama ACF, yaitu baris pertama ada PLT tick like out. Ini digunakan biar jarak antara grafik gak saling numpuk atau ketindisan. Dan yang terakhir PLT show buat menampilkan hasil akhir layar, dimana output yang keluar yaitu grafik di sebelah kiri adalah grafik ACF. ACF ini menunjukkan seberapa besar hubungan antara data XT dengan data di masa lalu XT kurang 1 dan seterusnya. Nah, yang di sebelah kanan yaitu grafik PCF yang menunjukkan hubungan langsung antara data sekarang dan lag tertentu setelah efek dari lag lain yang dihilangkan. Dari grafik tersebut kita bisa melihat batang pertama di kedua grafik tinggi banget, jadi kita bisa ambil P1 dan Q1 nya itu sama dengan 1. Karena ada pola berulang tiap 7 lag, berarti datanya pola musiman atau mingguan, jadi kita tambahkan S nya sama dengan 7. Jadi model Sarima yang kita pilih bentuknya 1117. Nah, setelah kita menentukan ori model dari grafik ACF dan PACF, sekarang kita masuk ke tahap estimasi parameter model Sarima. Tujuannya untuk mencari parameter Pi sama Theta dan parameter musiman yang paling sesuai dengan data volume lalu lintas harian yang kita gunakan. Nah, yang pertama yaitu kita import library-nya yang dibutuhkan yaitu Sarimax digunakan untuk model Sarima, sedangkan Stat model API SM digunakan untuk keperluan analisis dan plot seperti Qplot. Nah, yang berikutnya ada baris ini memastikan data kita punya frekuensi harian. Karena model Sarima butuh data berurut secara waktu yang rapi, kalau ada tanggal yang hilang model bisa error. Perintah ASRQ D akan mengatur data agar memiliki interval harian yang konsisten. Nah, di sini kita membangun model Sarima yang dimana yaitu OD-nya 111, artinya komponen non musiman. P sama dengan 1 autogressive OD 1, D-nya sama dengan 1 differentiate 1 kali, dimana Q-nya sama dengan 1 moving average OD 1. Seasonal OD sama dengan 1117 menunjukkan komponen musiman mingguan, yang dimana S-nya sama dengan 7. Dua argumen envelope, stationality dan sama dengan flash, dan invertibility sama dengan flash dipakai biar tetap bisa menghitung waktu parameter atau belum stasioner. Nah, di bagian ini estimasi parameter, fungsi fit akan menjelaskan proses optimasi parameter berdasarkan metode maksimum likelihood estimasi MLE. Nah, method Powell adalah metode optimasi stabil untuk data kompleks. Maxcare sama dengan 200 membatasi iterasi maksimal 200 kali biar prosesnya cepat selesai. Hasil estimasi dan variabel sama dengan yaitu res. Nah, setelah model terbentuk, kita simpan di residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Residual ini penting untuk memastikan model yang menyimpan pola tertentu. Bagaimana untuk membuat grafik residual? Kalau model kita sudah bagus, residualnya terlihat acak, tidak berpola, dan berfluktualis di sekitar 0. Kalau masih ada pola naik turun teratur, berarti model belum cukup baik. Ini ada kurang Qplot untuk mencek apakah residual berdistribusi normal. Kalau titiknya mengikuti garis diagonal, berarti residual mendekati distribusi normal. Itu tandanya bahwa model sudah memenuhi asumsi statistik yang baik. Nah, barisan ini untuk uji L-Juang box yang digunakan buat memastikan residual tidak punya autoreksi lagi. Kalau hasil p-value lebih dari 0,05 berarti residual acak dan model udah bagus. Tapi kalau p-value-nya kurang dari 0,5 berarti masih ada pola yang belum tangkap dan modelnya perlu disesuaikan. Nah, yang dimana output yang keluar yaitu gambar pertama ini memperlihatkan plot residual terhadap waktu, dimana sumbu X-nya adalah tanggal dan sumbu Y-nya adalah nilai residual.
Warna ungu menunjukkan selisih antara nilai aktual dan hasil prediksi model Sarima. Di awal grafik sekitar pertengahan Juli 2025. Residual sempat berfluktuasi cukup besar, naik turun antaranya minus 40.000 sampai 45.000. Tapi setelah itu garis residual menjadi stabil di sekitaran 0 hingga pertengahan Oktober 2025. Nah, yang grafik kedua itu yaitu grafik kedua yaitu digunakan untuk mengukur normalitas residual. Apakah residual berdistribusi normal atau tidak? Di mana sumbu X-nya menunjukkan sebaran normal ideal, sedangkan sumbu Y-nya menunjukkan sebaran residual yang kita punya. Garis merah adalah grafik acuan distribusi normal. Titik-titik biru adalah data residual aktual yang kami gunakan. Nah, jadi kesimpulan dari dua grafik itu, plot residual menunjukkan kesalahan model acak dan semakin stabil. Q kurang Q plot menunjukkan distribusi residual mendekati normal walaupun sedikit melengkung di ujung. Ini berarti model Sarima 117 sudah cukup baik dan memenuhi asumsi dasar residual, acak dan tidak berpola. Setelah model Sarima kita pastikan sudah melewati uji residual, langkah terakhir yang kita lakukan adalah forecasting, di mana tujuannya itu memprediksi jumlah kendaraan beberapa hari ke depan berdasarkan pola data sebelumnya. Nah, dengan forecasting ini kita bisa melihat estimasi volume kendaraan harian, lengkap dengan rentang kemungkinan nilainya, sehingga bisa kami gunakan untuk perencanaan lalu lintas atau pengaturan jadwalnya. Nah, di sini dapat kita lihat kodenya atau model programnya, yaitu seperti ini. Di sini ada res yang sama dengan atau model Sarima yang sudah kita latih. Lalu di sini ada get forecast step sama dengan 7, yaitu prediksi 7 hari ke depan. Nah, FG_mean-nya ini adalah nilai rata-rata prediksinya. FG_CI-nya ini untuk interval kepercayaan 95%-nya. Nah, di dalam model ini itu kita meminta memprediksi jumlah kendaraan selama 7 hari ke depan dengan nilai rata-ratanya ada di FG_mean, batas bawah dan atas 95%, confidence interval ada di FC_CI-nya. Jadi kita prediksi bukan cuma angka, tapi ada rentang kemungkinan juga. Nah, selanjutnya di kode selanjutnya yaitu membuat tabel forecast-nya. Nah, di sini kode ini tuh untuk menampilkan prediksi dalam tabel supaya mudah dibaca. Nah, dari tabel terlihat ada tanggal, jumlah kendaraan, dan rentang kepercayaan 95%. Nah, dapat kita lihat semakin sempit rentangnya, semakin yakin model dengan prediksinya. Nah, selanjutnya ke kode berikutnya yaitu adalah visualisasi forecast. Nah, di sini garis TL ini sama dengan data aktualnya, merah sama dengan prediksinya, area pinknya ini sama dengan 90% CI-nya. Nah, di sini kita buat grafik supaya hasil prediksinya itu lebih jelas. Garis TL-nya untuk data aktual, merah untuk prediksi, dan area pink menunjukkan ketidakpastian. Dari grafik terlihat apakah prediksi mengikuti pola data sebelumnya atau tidak. Berikut ini adalah output dari hasil forecast atau peramalan volume kendaraan selama 7 hari ke depan. Nah, dapat kita lihat di tabel terdapat beberapa kolom. Kolom pertama adalah tanggal yang menunjukkan hasil prediksi dimulai dari 21 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Kolom kedua yaitu prediksi kendaraan, berisi jumlah kendaraan yang diperkirakan melintas gerbang tol setiap harinya. Misalnya pada tanggal 21 Oktober diprediksi sebanyak 17.000 kendaraan, lalu turun menjadi 16.000 pada tanggal 22 dan meningkat hingga 20.099 pada tanggal 24. Namun pada tanggal 25 dan 26 Oktober terlihat lonjakan besar, masing-masing sekitar 62.999 dan 56.999 kendaraan, sebelum kembali turun ke 17.000 kendaraan pada tanggal 27 Oktober. Nah, kolom berikutnya adalah batas bawah dan batas atas 95% CI atau confidence intervalnya. Artinya, model ini memperkirakan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, jumlah kendaraan sebenarnya akan berada di antara batas bawah dan batas atas tersebut. Contohnya, untuk tanggal 21 Oktober, jumlah kendaraan diperkirakan antara 16.997 hingga 17.002 kendaraan. Rentang ini menunjukkan seberapa pasti model dalam memberikan prediksi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat hasilnya pada grafik. Sumbu X di sini menunjukkan waktu atau tanggal, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah kendaraannya. Garis biru menggambarkan data aktual atau data kendaraan yang benar-benar tercatat sebelumnya. Kita bisa melihat pola naik turun secara rutin. Nah, di sini itu menunjukkan adanya pola musiman atau seasonal pattern-nya, yang biasanya terjadi karena perbedaan volume kendaraan antara hari kerja dan hari pekan. Sementara itu, garis merah menunjukkan hasil prediksi untuk 7 hari ke depan. Nah, terlihat bahwa pada beberapa hari pertama jumlah kendaraannya itu cenderung stabil di kisaran 16.000 sampai 20.000 kendaraan. Lalu terjadi lonjakan besar di akhir minggu mencapai lebih dari 60.000 kendaraan. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan aktivitas masyarakat, misalnya karena akhir pekan atau libur panjang yang menyebabkan volume kendaraan meningkat tajam di gerbang tol. Nah, secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola pergerakan lalu lintas dengan baik dan memberikan gambaran tentang kapan volume kendaraan akan meningkat maupun menurun. Nah, itulah tadi penjelasan atau presentasi dari hasil prediksi volume lalu lintas di jalan tol. Jadi, dari hasil analisis yang kami lakukan, terlihat kalau volume kendaraan di gerbang tol itu punya pola yang naik turun tiap minggu. Di awal minggu jumlahnya stabil, tapi pas akhir minggu langsung naik tajam sampai lebih dari 60.000 kendaraan.
Nah, dari hasil prediksi ini bisa disimpulkan kalau model yang kami pakai udah cukup akurat dan bisa bantu untuk merencanakan manajemen lalu lintas biar lebih stabil menghadapi lonjakan kendaraan. Terima kasih. Bye-bye. Audio Jungle.